Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasma Yendra, nomor induk mahasiswa 23404102 mahasiswa PPG PAI dalam jabatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024 dengan nomor peserta 137126000194 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 84 dengan topik ghibah dan tabayun. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, siang ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya seperti biasa, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kepada ketua kelas kita silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak semua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sehat semua? Oke, baik. Sebelumnya Bapak cek kehadiran kita semua. Abdullah Mizan, Adelia, Afifa, Aisyah Kartika, Cinta Syakila, Kanaya, Kartika Amboina, Latifa, Sahira Dwi Putri, Sekar, Suci Apriliani, Zahira, Zifana Leticia Doris. Oke, baik. Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Baik, apa semua? Siap yang untuk mengikuti pembelajaran? Kita cek dulu kesiapannya dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Coba dalam satu kelompok duduknya dua orang berdekatan. Dua orang berdekatan. Dan keluarkan penanya atau pulpennya. Oke. Ini tes konsentrasinya. Oke. Aba-abanya 3. Aba-aba pertama clap. Aba-aba kedua boom. Aba-aba ketiga pen. Ketika Bapak bilang pen, berarti semuanya ambil penanya. Bisa kita mulai? Ayo, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita mulai ya. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Pen. Oke. Oke. Yang menang angkat. Yang menang angkat. Oke. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Oke. Kita mulai ya. Iya, Pak. Oke. Anak-anak semua, sebelum ini kita sudah belajar tentang sebelumnya di bab kedua kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab. Oke, iman kepada kitab-kitab Allah. Coba kelompok 1, ada berapa kitab yang pernah diturunkan Allah ke bumi? 4. Kelompok 2,
dari 4 kitab itu, kitab yang pertama adalah Taurat. Kitab kedua Zabur. Ketiga Injil. Keempat Oke. Dari keempat kitab, kesempurnaannya terletak pada Oke. Kita lanjutkan materinya. Materi kita kali ini adalah tentang riba dan tabayun. Apa materi kita lanjutannya? Riba dan tabayun. Baik, Bapak semua. Perhatikan dulu. Sebelum Bapak lanjutkan, apa yang ingin kita capai setelah mempelajari materi riba dan tabayun? Pertama, anak-anak Bapak nanti harus mampu menjelaskan ribah itu maknanya secara Al-Quran dan secara hadis. Yang pertama ya. Yang kedua, dengan mempelajari ini, materi ribah dan tabayun, anak-anak Bapak nanti bisa mendeteksi apa dampak negatif dari tindakan ribah dan tabayun. Kedua, yang ketiga, setelah mempelajari ini nanti anak-anak Bapak bisa menerapkan prinsip-prinsip tabayun itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah mempelajari materi ini nantinya, anak-anak Bapak diharapkan bisa bekerja sama dalam kelompok. Nanti akan Bapak berikan di bagian akhir, ada tugas yang akan kita kerjakan. Ada masalah yang akan Bapak sampaikan dalam materi ini, dan anak Bapak nanti akan memecahkan masalah itu dengan menjawab beberapa poin-poin pertanyaan berdasarkan masalah yang Bapak kemukakan dalam sebuah video nantinya dalam pembelajaran ini. Anak-anak Bapak, mari kita saksikan sebuah video yang dari video ini nanti anak-anak Bapak akan melihat beberapa hal. Nah, oke. Dari video ini nanti anak-anak Bapak akan melihat beberapa hal kejadian-kejadian yang biasa terjadi di tengah-tengah lingkungan kita, baik di keluarga ataupun di sekolah. Oke, kita lihat ya. Bu, Indomie 2, Bu. Iya, sabar ya. Bentar gue beli es dulu nah. Siap. Kita lihat ya. Indomie 1 ya, Bu? Iya. Lu tahu gak sih, Cok? Ada gibahan baru tahu. Gibah apa? Lu Dia tahu lagi kan gibah, si ya? Jensen anak kelas B? Iya tahu yang besteran itu. Iya, dia diputusin anjir sama si Jarona. Ah, masa? Sayang banget. Iya, padahal mereka berdua selasi banget tahu. Kok bisa sih? Kenapa sih tadinya? Sini deh, gue bisikin. Oi, Apa sih? ini muka, bukan corong. Lihat dah. Nah, lagian lu di situ, pindah sana. Ini enak aja Lagi lu. apain Gua mereka? yang duluan di sini ya. Terus kalau lu duluan, lu bisa seenaknya gitu, ganggu kita gibah. Siapa juga yang ganggu? Lagi kenapa sih nggak duduk di sono aja noh, yang legaan dikit. Nah, terserah gua dong, gua temennya ya di sini. Ya terus gua ngapain di sini? Nonton tutorial masak Gibahnya mie. masih berlangsung ya, padahal di dalam kantin sekolah yang niatnya awalnya pesan makanan. Mana ada raja makan Indomie. Nih, Neng, minyak. Ini esnya. Dia, itu ada si Jensen sama si Jarona. Jarona, dengarkan dulu Oke. penjelasanku. Ternyata Jensennya lagi ditolak sama Jarona. Ini masalah kedua. Bisa. Itu kayaknya ini guru dari SMP lagi. Dia lagi ceritain ada seorang gurunya. Di sini aja lagi ngajar lagi. Gurunya lagi bonceng sama cewek lain di luar. Nggak mungkin kan? Iya, dia cerita itu. Selingkuh. Kok bisa ya? Bisa sih. Apalagi Pak Pasang itu kan emang sih Pak Pasang itu baik. Dia cerita bapaknya lagi selingkuh. Dia selingkuh. Kalau saya aja gimana? Hasil istrinya lah. Hasil. Oke. Kejadian-kejadian yang biasa di tengah-tengah kita, apakah di kantin
atau di rumah, atau di perpus tadi ya, di perpus. Semua itu kan di sekolah ya. Ada di kantin sekolah, ada di perpustakaan, mungkin ada di ruang kelas. Nah, Bapak, kira-kira yang mereka lakukan itu sedang memuji seseorang atau bicara keburukan seseorang? Oke. Bicara kejelekan seseorang. Coba lihat dari LKPD atau tugas yang Bapak bagikan, lembaran tadi. Coba lihat dari lembaran yang sudah Bapak bagikan. Sudah ditulis namanya? Sudah. Oke. Sebelumnya Bapak sudah tuliskan di dalam itu, ada setidaknya 4 yang harus kita jawab dari video itu. Coba lihat di kelompok 1, yang pertama apa yang diminta? Oke. Kelompok 1, apakah dalam video itu termasuk ghibah? Kalau iya, berikan penjelasan yang lebih rinci. Kelompok 2, di dalam tugas itu yang diminta apa? Apa dimintanya? Uraikan dampak negatif dari perilaku ghibah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah tersebut. Oke, kelompok 2 nanti tugasnya Uraikan dampak negatif dari perilaku ghibah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah tersebut. Oke. Jelas ya tugas untuk kelompok 2 ya. Kelompok 1 apa tadi tugasnya? Apakah pembicaraan mereka dalam video 1 dan 2 itu termasuk ghibah? Berikan alasan yang jelas dan rinci. Oke. Jelas tugas kelompok 1? Tugas kelompok 4. 3 ya? Maaf. Kelompok 3. Jelaskan prinsip tabayun dalam berbagai situasi sehari-hari. Prinsip tabayun dalam situasi sehari-hari. Kelompok 4. Dengan mengamati video 1 dan 2, tindakan apa yang bisa kita lakukan agar yang tidak terjadi perbuatan negatif tersebut. Oke. Semua bisa bekerja? Bapak kasih waktu 15 menit untuk menuntaskan tugas yang 4 itu dari kelompoknya masing-masing. Silakan. Ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya, itu lebih kuat lagi. Silakan diskusikan di kelompoknya. Oke, baik Bapak semua. Untuk menghilangkan kejenuhan kita sebentar, kita ice breaking dulu. Ya, semuanya menyimak ya. Kita semua ya. Kita dengarkan presentasi berikut. Kita mulai dari kelompok 4. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju. Ayo kelompok 4. Kelompok 4 ya. Ganteng-ganteng semua ya. Oh, ada yang cantiknya 2, maaf ya. Oke. Atau sebelum tampil kita ice breaking dulu? Oh, enggak usah. Oke, lanjut. Oke. Di depan semua.
Di depan meja semua, depan maksudnya. Ya, di depan meja semua. Maju semua, oke. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Yang kelompok lain kita dengar dulu ya. Kelompok 4 menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat jawaban kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ilham. Perkenalkan, nama saya Syafiq. Oke. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan. Perkenalkan, nama saya Mama Fikri Siza. Perkenalkan, nama saya Dalila Mardia. Perkenalkan, nama saya Resya Duerdian. Kami di sini untuk mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan kelompok 4. Soalnya yaitu apakah pembicaraan merek sampai dengan mengamati video 1 dan 2, tindakan apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi perbuatan negatif tersebut. Oke. Dari video yang 2 tadi ya. Ya. Oke, silakan kelompok 4. 1. Memperingati orang yang sedang bergibah. 2. Menjaga lisan. 3. Berpikir positif. 4. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 stay dulu sana dulu. Stay dulu di sana. Oke. Kelompok 4 telah menjawab apa yang bisa kita lakukan kalau melihat peristiwa tadi ya. 1 apa tadi? Ingati orang yang Peringatinya. bergibah. Setelah diperingati, Itu menjaga lisan. dijaga lisan. Gitu ya. Yang ketiga, 3. Berpikir positif. berpikirlah positif. Yang keempat, Berkumpul dengan orang-orang yang berkumpul atau cari teman yang baik. 5. Yang kelima apa di sana? 5. Memohon perlindungan kepada Allah SWT dengan berdoa. Oke, kelompok 4 sudah tampil. Kelompok 1 ada yang perlu dipertanyakan dari jawaban kelompok 4? Cukup? Setuju? Kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan dari jawaban kelompok 4? Setuju? Cocok? Kelompok 3? Oke, terima kasih kelompok 4. Oke, baik ya. Kelompok lain juga mau tampil. Oke. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beradanya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkanlah kami perkenalkan diri. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sahira Dwi Putri. Saya Siti Khairani Permana. Saya Latifah Nisa. Saya Ainaya Nauza. Saya Zidan. Saya Cinta Sakia Rahma. Saya Sekarulandari. Saya Suci Aprilia Karni. Oke, 1 orang aja. Silakan. Pertanyaannya? Ya. Jelaskan prinsip tabayun dalam berbagai situasi sehari-hari. Oke, silakan. Tabayun bagaimana? Tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas dan benar keadaannya. Tabayun ini sendiri adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyeleksi berita benar atau tidaknya berita tersebut. Tabayun ini terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Oke. Intinya tabayun itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Kelompok 1 ada yang mau nambahkan? Ada yang kurang dari tabayun? Kelompok 4, kelompok 3 maaf. Kelompok 2? Cukup? Kelompok 4? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Mungkin sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2.
Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digeser lagi. Nah, oke, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Kartika Amboya Bungadi. Perkenalkan, nama saya Nadifa Rian Herman. Perkenalkan, nama saya Divana Tisha Doris. Perkenalkan nama saya Demi Syanafiza. Perkenalkan, nama saya Kalila Yanita. Perkenalkan nama saya Viva Syaira. Perkenalkan, nama saya Viva Kerani. Perkenalkan nama saya Kribi Kamero Juliano. Oke, silakan. Yang dibahas dari kelompok 2 adalah Uraikan dampak negatif dari perilaku gibah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa dampak negatif dari ghibah? Kita dengarkan dari kelompok 2. Silakan. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Apa dampaknya? Dampaknya dapat memicu hubungan yang tidak baik dengan teman. Dapat memicu rusaknya hubungan sesama dengan orang lain. Oke, terus lanjut. Apalagi dampak negatif dari Amarah yang tidak terkendali. omongan? Amarah yang tidak Amarah jadi tidak terkendali, itu akibat. Kelompok 1, apakah jawaban kelompok 2 cukup atau ada yang harus ditambah? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, dampak negatif Dampak negatif dari ghibah itu apa? Yang pasti dosa. Yang kedua, menyebar aib. Menyebar aib itu dosanya jadi panjang. Gitu ya kelompok. Oke, kita minta kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke. Silakan kelompok 3. Segera ya. Oke. Ya. Ya, Pak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih telah tampil. Oke, kita lanjutkan. Oke. Sekian dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 1 terakhir ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 tadi membahas tentang apa? Apakah pembicaraan mereka dalam video 1 dan video 2 itu termasuk ghibah? Berikan alasan yang jelas dan rinci. Iya, Iya, silakan. karena video tersebut mereka membicarakan orang lain kepada orang lain dan tanpa diketahui orang yang dibicarakan. Orang itu membicarakan keburukan orang lain yang digibahkan. Oke, ada tambahan silakan. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Oke. Masih ada yang ditambahkan? Cukup? Oke. Pertanyaannya, apakah jawaban kelompok 1 bisa kita terima? Bisa. Katanya di video 1-2 itu adalah ghibah. Kedua-duanya ghibah. Iya atau tidak? Ya. Oke, nanti kita lebih bahas pada sesi berikutnya. Terima kasih kelompok 1, silakan ditutup dulu. Sekianlah hasil diskusi kami. Kami tutup dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Oke, keren ya. Baik, dengar baik-baik. Beberapa bulan yang lalu, seorang perempuan penjual goreng di kayu tanam, dia meninggal karena kasus pembunuhan yang diawali dengan pemerkosaan. Keluarga korban ketika melapor kepada pihak kepolisian, apakah menceritakan keburukan si pelaku? Tidak menceritakan keburukan si pelaku? Iya atau tidak? Kalau dia menceritakan keburukan si pelaku, apakah itu ghibah? Jawabannya iya. Kan keburukannya. Kenapa harus diceritakan? Karena mencari solusi. Jadi satu hal yang kita sebut, kita bicarakan, kalau di dalamnya mencari solusi, maka sesuatu itu dihalalkan. Ingat, dalam rangka mencari solusi. Kata kuncinya adalah ketika ghibah itu dalam rangka menentukan harga diri orang lain, di sanalah ghibah itu menjadi haram. Ketika ghibah itu dalam rangka mencari sebuah solusi dalam sebuah persoalan, contoh di pengadilan kan, saat di sidang, apakah yang di sidang itu tidak disebutkan keburukannya? Tapi pada dasarnya ghibah itu hukum haram. Karena menghibah itu dilarang dalam agama. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk keempat kelompok yang sudah tampil. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak Bapak dalam menangkap materi yang sudah kita bahas, di sini Bapak bagikan lembaran tugas yang harus kita isi hari ini. Bapak kasih waktunya 10 menit saja. Siap ya? Harus siap. Firdatul. Oke. Aisyah. Oke. Ani Keisha. Oke. Syifa. Oke. Nadifa. Sini. Naila. Naila mana? Oke. Adelia. Syafiq. Oke, Syafiq. Nonaim ya, ada juga Nonaim ya. Dalila. Oke. Ilham. Oke. Muhammad Fikri. Raisya. Kirby. Oke, ini ya. Kirby. Kaila. Sekar. Cinta. Abdullah Hamizan. Suci. Ainaya. Latifah ya. Latifah. Sahira. Siti. Afifah. Syahrani. Zifana. Andika. Nadifa. Dia dan Kartika. Oke, baik. Waktunya 10 menit. Silakan diisi lembaran jawaban itu, tugas yang telah Bapak berikan ya. Oke, terakhir. Kenapa semua? Bapak ingin refleksi dari semua materi yang telah kita lakukan, mulai dari materi tadi, terus sampai mengisi latihan atau lembaran tugas yang Bapak berikan. Kemudian pertanyaannya, apakah materi ini menambah wawasan kita semua? Oke. Apakah materi ini menyebabkan anak-anak Bapak mengerti ghibah dan tabayun? Oke. Apakah materi ini menambah pengetahuan kita? Ternyata ghibah itu adalah haram. Oke. Terakhir, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.